Dalam video sharing kali ini, kami akan berbagi tentang tips praktis pengelolaan waktu yang efektif dan meningkatkan produktivitas untuk para pengusaha. Dalam lingkungan bisnis yang serba cepat, pengusaha UKM perlu mengelola waktu mereka dengan efektif dan meningkatkan produktivitas untuk mencapai kesuksesan. Dalam panduan ini, kita akan menjelajahi tips-tips penting dalam manajemen waktu, perencanaan, delegasi tugas, dan pengaturan prioritas. Selain itu, kita juga akan mempelajari cara menghitung nilai uang dari sebuah aktivitas sebagai pertimbangan utama bagi pemilik bisnis untuk fokus pada kegiatan yang paling menghasilkan. Mari kita bahas yang pertama, mulai dari panduan manajemen waktu yang efektif. Dalam menentukan identifikasi prioritas, kita harus mengenal tugas-tugas yang memiliki dampak dan urgensi tertinggi. Dan juga dapat menggunakan metode seperti matriks Eisenhower untuk memprioritaskan tugas. Matriks ini membantu seseorang dalam mengatur tugas-tugasnya berdasarkan urgensi dan tingkat pentingannya. Matriks Eisenhower menggunakan 4 kuadran untuk mengelompokkan tugas berdasarkan 2 faktor utama, urgensi dan tingkat kepentingan. Kuadran penting dan mendesak, tugas-tugas dalam kuadran ini memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan juga harus diselesaikan segera. Tugas-tugas ini memiliki dampak besar pada pencapaian tujuan jangka panjang dan keberhasilan bisnis. Kuadran penting, tapi tidak mendesak, tugas dalam kuadran ini juga memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi tidak membutuhkan tindakan segera. Tugas ini lebih bersifat proaktif dan strategis. Pengusaha harus mengalokasikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, agar dapat mencegahnya menjadi mendesak di masa depan. Kuadran mendesak, tetapi tidak penting, tugas dalam kuadran ini mendesak, tetapi sebenarnya tidak memiliki tingkat kepentingan yang signifikan. Tugas ini dapat mengalihkan perhatian dan menghabiskan waktu tanpa memberikan kontribusi yang substansial terhadap tujuan jangka panjang atau keberhasilan bisnis. Pengusaha harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam tugas-tugas ini. Kuadran tidak penting dan tidak mendesak, tugas dalam kuadran ini memiliki tingkat kepentingan yang rendah dan tidak memerlukan tindakan segera. Tugas ini bisa jadi merupakan hal-hal yang bersifat menghibur atau tidak berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan bisnis. Pengusaha sebaiknya menghindari terlalu banyak menghabiskan waktu pada tugas-tugas ini. Dengan menggunakan matriks Eisenhower, pengusaha dapat memvisualisasikan tugas mereka dan mengatur prioritas berdasarkan urgensi dan tingkat kepentingan. Hal ini membantu mereka fokus pada tugas yang penting dan mendesak, serta menghindari terjebak dalam tugas yang kurang penting. Setelah mengidentifikasi prioritas, lalu step berikutnya membuat rencana dengan tepat. Membuat jadwal harian, mingguan, dan bulanan untuk mengorganisir aktivitas. Memperkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap tugas. Berikutnya adalah cara menghindari overcommitting. Menentukan batas waktu dan tidak mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Belajar untuk mengatakan tidak, dengan bijak dan mengelola ekspektasi. Panduan yang kedua adalah perencanaan yang efisien. Pertama, buat daftar tugas. Menulis daftar tugas harian untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal yang perlu diselesaikan. Gunakan metode seperti to-do list, atau aplikasi manajemen tugas untuk melacak kemajuan. Kedua, gunakan teknologi. Manfaatkan aplikasi dan alat manajemen waktu yang tersedia untuk membantu mengatur dan mengingatkan tugas. Gunakan fitur pengingat dan kalender elektronik untuk mengatur jadwal. Ketiga, blok waktu. Mengelompokkan tugas serupa bersama-sama dan menetapkan blok waktu yang khusus untuk menyelesaikannya. Menghindari gangguan dan memfokuskan perhatian pada satu tugas pada satu waktu. Panduan ketiga adalah melakukan delegasi tugas yang efektif. Langkah pertama, identifikasi tugas yang dapat didelegasikan. Menentukan tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada anggota tim atau pihak ketiga. Fokus pada tugas inti yang membutuhkan keahlian khusus. Langkah kedua, komunikasi yang jelas. Memastikan semua anggota tim memahami tugas yang didelegasikan dengan jelas. Menetapkan harapan,
tenggat waktu, dan tanggung jawab yang jelas. Langkah berikutnya, monitor dan berikan umpan balik. Melakukan pemantauan terhadap tugas yang telah didelegasikan. Memberikan umpan balik secara teratur dan membantu anggota tim untuk mencapai hasil yang diharapkan. Panduan keempat adalah melakukan pengaturan prioritas yang efektif. Langkah pertama, evaluasi skala prioritas. Menggunakan skala prioritas seperti skala 1-5 untuk menentukan tingkat pentingnya setiap tugas. Fokus pada tugas yang mendukung tujuan bisnis dan memiliki dampak terbesar. Langkah kedua, pertimbangkan urgensi dan dampak. Menilai urgensi dan dampak dari setiap tugas. Mengatasi tugas-tugas mendesak yang memiliki konsekuensi langsung. Langkah ketiga, fleksibilitas dan penyesuaian. Siap untuk menyesuaikan prioritas jika situasi berubah. Jangan ragu untuk menunda atau menyesuaikan tugas yang kurang penting. Panduan terakhir adalah menghitung nilai uang dari sebuah aktivitas. Step pertama, identifikasi kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Tentukan aktivitas bisnis yang secara langsung atau tidak langsung menghasilkan pendapatan. Contoh, menjual produk, melayani klien, atau mengembangkan strategi pemasaran. Step kedua, tentukan penghasilan per jam. Hitung total penghasilan dari kegiatan tersebut selama periode tertentu. Bagi jumlah penghasilan dengan total jam yang dihabiskan untuk kegiatan tersebut. Step ketiga, hitung rasio penghasilan per jam. Dapatkan rasio penghasilan rupiah per jam dengan membagi total penghasilan dengan total jam kerja. Step keempat, evaluasi dan prioritaskan. Gunakan rasio penghasilan per jam sebagai panduan untuk menilai aktivitas mana yang paling menguntungkan. Fokuslah pada kegiatan yang memiliki rasio penghasilan per jam yang lebih tinggi. Dan inilah kesimpulannya, bahwa manajemen waktu yang efektif dan peningkatan produktivitas adalah kunci kesuksesan bagi pengusaha UKM. Ingatlah bahwa setiap pengusaha harus menyesuaikan metode dan strategi sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka sendiri. Dengan praktek yang konsisten dan penyesuaian yang tepat, pengusaha UKM dapat mengoptimalkan waktu mereka dan meningkatkan produktivitas dalam lingkungan bisnis yang serba cepat. Jangan lupa di-subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.